basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang kedua, persembahan dari Ananda Aska Bintang dalam bentuk menghafal beberapa ayat dari Al-Quran. Kepada Ananda Aska Bintang, dengan ini disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah At-Tariq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu ats-tsakib. In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa min ma'in dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yawma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dhatir raj' wal ardi dhatis sad'i. Innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Sadaqallahul azim. Persembahan menghafal Al-Quran dari surah At-Tariq yang telah dibawakan oleh Ananda Aska Bintang. Beliau, Ananda tersebut adalah anak terakhir sementara dari Bapak Haji Momo Haja Suryanti. Selanjutnya kita melangkah ke acara ketiga, yaitu pengajian ayat suci Al-Quran. Pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Ustadz Tengku Sari Yunis, Esos SPD PDU, Imam Taraweh Masjid Nurul Huda. Kepada Ananda Tengku disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang telah disampaikan oleh Ustadz Tengku Sari Yunis Esos SPD PDU, Imam Tarawih kita di Masjid Nurul Huda. Ananda tadi itu adalah berasal dari Aceh dan status masih mau dicarikan. Selanjutnya, mari kita sama-sama mendengarkan tausiah atau ceramah agama. Insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Kiai Muda Andi Muhammad Awaluddin Syam SAG, mubalik atau penceramah di Masjid Nurul Huda di Ramadan tahun ini. Kepada Ananda disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak jawab salam saya doakan tidak dapat es buah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau es buah semangat semua. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Saya hormati, kita muliakan bersama keluarga besar Sahibul Bait Alena Pungaji Momo sekeluarga. Kita doakan mudah-mudahan beliau sekeluarga senantiasa diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya hormati, kita muliakan bersama Bapak Wakil Wali Kota Tarakan, Pak Ibnu. Salah satu doa saya yang terkabul hari ini adalah ketemu dengan beliau. Ternyata wasilah Ramadan penuh berkah, bisa ketemu dengan Bapak Wakil Wali Kota Tarakan. Alhamdulillah. Saya hormati, saya muliakan segenap tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pendidik, tokoh bangunan, tokoh campuran, tokoh beras,
seluruh tokoh-tokoh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan saya doakan semua yang hadir mendapatkan kemuliaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu sekalian, tidak lama saya ceramah. Insya Allah kalau sudah sampai saya turun juga. Ada perasaan di dalam hati yang tidak bisa dibohongi. Ada perasaan yang terkadang muncul secara tiba-tiba, dan itu munculnya dari dalam hati secara spontanitas. Apa itu? Adalah ada perasaan rindu di dalam hati. Kalau perasaan itu muncul Bapak Ibu sekalian, bagaimanapun cara kita mengobatinya dengan cara teleponan, dengan cara video callan, itu tidak bisa terselesaikan rindunya. Bahkan ada filosofi Bugis mengatakan, namoni salaka pak datummu ulawa pakiringammu nyakia watak kalimu tomaha melo uewa siruntu. Apa maknanya? Kerinduan itu bisa terobati dengan pertemuan. Akan tetapi hadirin yang dirahmati Allah, ternyata bukan hanya manusia yang bisa rindu. Ada makhluk yang diciptakan oleh Allah yang rindunya juga ternyata bisa membawa kita kepada kebahagiaan akhirat. Apa itu? Adalah surga. Ternyata surga itu juga bisa rindu kepada kita. Bayangkan Bapak Ibu, surga itu nanti bisa selesai rindu kalau ketemu dengan orang yang dia rindukan. Artinya nanti surga itu rindu kalau kita semua bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang dirindukan surga. Amin. Nah, muncul pertanyaan, apa yang dapat amalan yang membuat surga itu rindu kepada kita? Yang pertama, kata Nabi SAW, ada namanya wassaimina fi syahri Ramadan, berpuasa pada bulan suci Ramadan. Kitalah semua ini Pak, insya Allah kalau kita rajin puasa. Ini sekarang puasa ke-8 kalau sampai. Siapa yang puasa sampai hari ini, maka terhitung 8 puasanya. Ya, olehnya itu, karena Ramadan ini adalah Ramadan yang penuh berkah, makanya kita harus memaksimalkan dan ini betul-betul mengharapkan ridha Allah. Saya pernah ditanya Bapak Ibu, Ustaz, apa sih gunanya Allah itu menciptakan Ramadan? Bikin capek-capek saja. Kita harus tahan lapar, banyak pekerjaan tertunda. Kenapa sih harus tahan lapar? Kenapa harus diciptakan Ramadan? Harus buat kita susah. Ternyata jawabannya Bapak Ibu, Allah itu cinta sama kita. Allah itu sayang sama kita. Gunanya Allah ciptakan Ramadan supaya kita itu dibersihkan dosa kita dalam 1 tahun. Cukup 1 bulan. Tidak ada Pak orang tidak ada dosanya. Ini semua di depan saya, ini muka-muka pendosa semua. Ya, dosa semua kita Pak. Saya juga pendosa juga. Jangan bilang Ustaz tidak ada dosanya. Kita semua pendosa. Maka diciptakanlah Ramadan supaya apa? Supaya kita itu bisa diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu. Makanya orang yang dirindukan oleh surga adalah orang yang senantiasa istiqomah melaksanakan puasa dalam bulan suci Ramadan. Tapi tabe Bapak Ibu, saya terkadang merasa sedih. Kenapa Pak Bu? Karena sekarang banyak orang umur sudah sampai Ramadan, tapi dia tidak manfaatkan dosanya untuk diampuni oleh Allah. Kira-kira Bapak Ibu butuh berapa Ramadan lagi kita menunggu supaya Allah mengampuni kita? Butuh berapa Ramadan lagi Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa mengampuni dosa kita? Makanya mumpun kita masih Ramadan, maka berdoalah kepada Allah supaya Allah senantiasa mengampuni dosa kita. Kedua, yang terakhir Bapak Ibu, saya sudah mulai oleng ini, apalagi es buah di depan mata saya banyak sekali. Terakhir Bapak Ibu, apa itu? Adalah ada orang yang dirindukan oleh surga, kata Nabi, adalah memberi makan orang-orang yang lapar. Bu, yang punya kelebihan harta, saya pesankan kalau kita punya banyak harta, apaan reki? Aja makan di lada.
Katonga hatau liwa kedina. Onro kedina namu alena na kedinga tonga alena. Maka bayangkan Bapak Ibu ini, kalau saya hitung-hitung ini, ada kurang lebih mungkin sekitar 300-500 orang yang datang hari ini. Maka bayangkan, siaga tona pandre alena fungaji momo, berapa ratus orang yang nakasih makan, maka segitu banyaknya juga yang mendoakan beliau selamat dunia akhirat. Bapak Ibu, jangan pernah sombong, jangan pernah lupa kalau kita diberikan kelebihan harta. Banyak orang Pak tak lupa kalau diberikan kelebihan harta. Makanya salah satu cara mensyukuri supaya Allah itu tidak mengambil harta kita secara paksa, maka lakukan sedekah tabe Bapak Ibu. Ini kisah nyata. Saya di Kolaka mengajar. Ada jamaah saya korban gempa bumi di Palu 2018. Bayangkan, dia datang curhat, Ustaz, saya adalah orang yang paling bersyukur. Kenapa? Karena saya masih diberikan hidup. Saya bilang, kenapa? Kenapa Pak bilang kayak begitu Ustaz? Saya termasuk orang kayanya Palu. Saya tidak tahu namanya Pak. Saking kayanya, mungkin rumahnya tidak ada yang kalah cantik di Palu. Tapi Ustaz, 40 tahun saya menjaga harta itu dengan istri saya. 40 tahun saya berusaha, 40 tahun saya bekerja. Ternyata tidak cukup 5 menit. Allah memberikan bencana alam, Allah memberikan segala bentuk ujian kepada saya. Pada saat terjadi gempa bumi, langsung tanah bergeser. Rumah saya yang besar tiba-tiba masuk ke dalam tanah. Anak dan istri saya juga ikut tertelan di dalam tanah. 40 tahun saya bangun bersama istri, Allah ambil dalam sekejap, cukup 5 menit. Apa maknanya Bapak Ibu sekalian? 2 cara Allah mengambil hartanya. Pertama, Allah mengambil hartanya dengan cara yang baik-baik. Apa caranya? Allah memberikan kita, ya bahasa ogina acan ningang ati. Ya, saya tidak tahu biasa bahasa Indonesia, malekotoje. Ya, Allah memberikan kita kedermawanan hati untuk sedekah. Maka kenikmatan itu muncul Bapak Ibu, maka turuti itu. Kenapa? Tidak semua orang diberikan hidayah untuk sedekah. Maka kalau kita diberikan hidayah sedekah, turuti. Kenapa? Sebelum Allah mengambil paksa harta kita. Yang kedua, cara Allah mengambil harta lewat cara yang sangat pedih, lewat cara yang sangat sakit. Apa itu? Dengan cara mengambil paksa dengan bencana dan ujian alam. Banyak jamaah saya di Kolaka, rumahnya besar, banyak ekskavatornya, tidak bisa dihitung. Semua proyek di Sulawesi hampir dia semua yang handle. Tapi satu pesannya kepada saya, Ustaz, tidak ada yang dibawa mati. Kapan saya malas bersedekah, maka saya adalah orang yang rugi di akhiratnya Allah. Makanya hadis Nabi mengatakan Pak, man aftara shaiman falahu ajru shaimin. Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, falahu ajru shaimin, maka dia mendapatkan pahala. Berapa banyak orang yang puasa diberi makan, segitu juga pahala puasa yang didapatkan. Keluarga Fungaji Momo sekeluarga 500 orang yang makan ini hari, maka 500 pahala puasa yang didapatkan berkah memberi makan orang yang puasa. Cuma Pak, jangan bilang kalau begitu enggak usah saya puasa besok. Kenapa? 500 orang, bayangkan itu berapa tahun? 1 tahun 30 hari. Kalau 500 itu ya 20 tahun kurang lebih. Jangan, itu namanya beleng-beleng. Ya, Allah kasih kita kenikmatan harta, kita sia-siakan. Makanya luar biasanya yang kita rasakan hari ini adalah Allah memberikan keluarga Fungaji Momo kenikmatan untuk memberi makan. Maka insya Allah mereka semua salah satu golongan yang dirindukan dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dalam pelajaran kita. Kesimpulannya Bapak Ibu, kesimpulannya adalah bukanlah Ramadan yang keren adalah apabila tahun ini sama dengan tahun kemarin. Tapi Ramadan yang paling keren adalah apabila Ramadan hari ini lebih baik dari tahun lalu. Artinya ada peningkatan puasa, ada peningkatan ibadah, dan ada peningkatan sedekah kita. Maka itulah Ramadan yang paling keren di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan yang dirindukan dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Terima kasih atas segala kesempatannya. Saya sangat bersyukur banyak tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang hadir. Ada Bung Haji Ali Karim, ada Haji Herman dan semuanya tokoh-tokoh yang saya kenal wajah, rata-rata tokoh masyarakat. Bahagia sekali rasanya saya bisa hadir. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan pantun, ubur-ubur ikan lele sudah midulu le, burung kutilang burung cendrawasih. Maka daki cakep, burung kutilang burung cendrawasih, burung merpati burung raja wali. Itulah nama-nama burung. Wabillahi taufiq wa sa'ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ceramah agama yang telah disampaikan oleh Ustadz kita Kiai Muda Andi Muhammad Awaluddin Syam SAG. Pada beliau diucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya karena waktu masih ada beberapa menit, maka kami persilakan kepada hadirin dan hadirat untuk mengambil menu buka puasa. Tapi waktunya belum Bapak ya, waktunya masih lama ya, waktunya masih, cuma ngambil aja dulu biar tidak terlalu berdesakan. Malah nih jolok nanti. Menantimu saban waktu, bangkit jiwaku, kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasihmu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Rahmat melimpah, damainya ku rasakan. Ramadan, bulan Al-Quran, mendidik jiwaku, menyuburkan iman. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Sememangnya kau ku nantikan, hadirmu hidupkan surampi jiwaku. Dan ku berjanji akan ku teruskan